Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas dari desain budaya dan manusia pada sesi 10, yaitu pengukuran interaksi manusia dengan objek melalui metode user research 2. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Auran Devonita, dan di kelompok saya yaitu ada Siva Sabila Adriana dan Abdul Rahim Alisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan redesign menggunakan metode A/B testing pada aplikasi Maxi. Di sini kami mengambil studi kasus dari jurnal Manajemen Informatika Jayakarta, yaitu oleh Hakim, KF, dan Tiga Haribu, tahun terbit 2024, mengenai evaluasi dan desain menggunakan metode A/B testing pada aplikasi Maxi. Sebelumnya, aplikasi Maxi itu salah satu penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi mobile yang sedang mengalami pertumbuhan di Indonesia. Memfasilitasi pertemuan cepat dan efisien antara pengemudi dan pelanggan, Maxim ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018 di bawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia. Dan Maxim sendiri yaitu memberikan alternatif bagi layanan transportasi berbasis aplikasi dengan harga yang lebih terjangkau. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi permasalahan layanan dan kualitas sistem aplikasi Maxim berdasarkan ulasan pengguna serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui metode A/B testing. Dengan membandingkan versi lama dan baru aplikasi, penelitian ini akan mengidentifikasi pertumbuhan yang berkontribusi pada peningkatan kenyamanan, khususnya terkait titik jemput, perbedaan tarif, serta antarmuka pada fitur pemesanan, rincian, penjadwalan, dan favorit. Metode penelitian ini yaitu menggunakan A/B testing dengan instrumen System Usability Scale. Teknik pengumpulan datanya yaitu terdiri dari studi literatur, di mana mendukung penelitian terdahulu terkait A/B testing, sumbernya yaitu dari buku dan jurnal terkait. Kemudian dilanjut A/B testing, yaitu dengan pengujian yang membandingkan dua versi konten untuk menentukan mana yang lebih efektif. Dilanjutkan, yaitu wawancara. Tahap wawancara ini dilakukan setelah selesai melakukan pengujian skenario kepada pengguna. Kemudian, evaluasi versi A dan B. Pada tahap ini, evaluasi merujuk pada proses sistematis penilaian atau pengukuran kinerja, efektivitas, atau hasil suatu penelitian proyek atau program dengan menerapkan metode ilmiah dan prinsip-prinsip penelitian yang valid. Dan yang terakhir yaitu observasi, di mana hal ini membandingkan versi A dan versi B. Studi kasus ini diawali dengan persiapan, yaitu identifikasi pengguna sasaran, di mana menyusun narasi singkat tentang kepribadian pengguna berdasarkan wawancara yang mencakup aspek identitas, status, tujuan, dan pengalaman pengguna. Pada penelitian kali ini membutuhkan 6 partisipan dengan 3 orang pernah menggunakan, sedangkan 3 orang belum pernah menggunakan. Hal ini bertujuan untuk memahami berbagai kelompok atau segmen pada produk yang ingin dibuat. Dilanjut penetapan user story dan user journey. Dan ini adalah daftar user story yang berhasil dikumpulkan, yang hal ini dimaksudkan untuk bisa fokus pada skop untuk memenuhi harapan pengguna secara efektif. Pada tabel 1 di bawah ini memperlihatkan mengenai user story yang telah ditetapkan. Pada user journey sendiri memberikan gambaran holistik dari awal hingga akhir interaksi mereka dengan produk atau layanan. Di sini dimaksudkan yaitu membantu mengidentifikasi titik-titik krisis dan emosi pengguna selama perjalanan, menghasilkan wawasan yang diperlukan untuk merancang solusi yang kohesif dan terintegrasi. Untuk secara sederhananya, user journey merupakan langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari user story tersebut untuk menghitung kesesuaian antara partisipan dan peneliti. Pada tahap evaluasi 1 versi A, dengan menggunakan aplikasi Maxim versi originalnya, langkah pertama adalah observasi, di mana observasi dilakukan dengan peneliti membuat user story dan user journey menggunakan versi A kemudian dibandingkan dengan user story dan journey yang dilakukan oleh partisipan. Hal ini bertujuan untuk mengelola skop peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang ada pada aplikasi versi A. Di bawah ini yaitu memperlihatkan mengenai pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan. Dilanjutkan pada tabel yang ketiga yaitu metode System Usability Scale, yaitu alat pengujian dengan melibatkan pendapat pengguna secara langsung. Proses ini membuat proses menentukan masalah dan kebutuhan pengguna lebih mudah. Tabel 3 di bawah ini memperlihatkan mengenai apa yang ditanyakan kepada partisipan menggunakan skala, di mana sebelumnya ada 10 instrumen diperoleh dari partisipan yang mengisi kuesioner berdasarkan apa yang mereka rasakan. Untuk range nilainya yaitu 1-5, rate-nya dari sangat baik sampai sangat buruk. Sedangkan untuk nilai skor seluruhnya, rumusnya yaitu sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian redesign, di mana tindakan ini mengubah atau memodifikasi desain lama menjadi desain baru untuk mencapai kemajuan. Tujuan redesign sendiri untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan pengalaman pengguna, mengintegrasikan prinsip UI/UX, di mana prinsip UI sendiri yaitu fokusnya pada tata letak, warna, elemen visual, dan kejelasan desain, dan
UX-nya sendiri menekankan kenyamanan, kepuasan, dan efisiensi pengguna. Pada evaluasi 2 versi B adalah melakukan survei terkait redesign yang telah dibuat dengan mempertimbangkan feedback dari evaluasi. Yang pertama yaitu proses evaluasi 2 sama halnya dengan evaluasi 1, dimulai dengan observasi wawancara, sus, dan analisis hasil. Pada evaluasi 2 terdapat 6 partisipan yang sama dengan evaluasi 1, sehingga feedback yang dirasakan terasa perbandingannya. Berikut ini adalah gambaran dari tabel versi A, di mana fitur-fiturnya belum di-redesign. Untuk detail fiturnya sendiri, yaitu ada fitur pemesanan, perincian, reservasi, rute favorit, dan alamat favorit. Dan berikut ini adalah tabel versi B yang sudah di-redesign. Dari segi pemesanan, fitur perincian, reservasi, rute favorit, dan alamat favorit, di mana fitur-fitur di dalamnya itu lebih detail. Untuk pengujian awal, yaitu pada observasi, di mana pada fitur efisiensi sendiri, range angka yang ditentukan yaitu dari 1 sampai 3, tergantung dari kesesuaian aksi atau langkah partisipan dan peneliti. Untuk user story-nya sebagai berikut, dan user journey-nya sudah mengalami peningkatan dari versi A yang sebelumnya 2,08 dan di versi B menjadi 2,72. Dan untuk efektivitasnya sendiri dari versi A yaitu 4,8 mengalami peningkatan menjadi 6 di versi B. Kemudian pada tahap wawancara, data yang diperoleh dari kesimpulan rata-rata partisipan sehingga menunjukkan sudut pandang perbandingan sebelum dan sesudah aplikasi didesain melalui tulisan. Di mana di sini ada 7 pertanyaan dari versi A yang sebelumnya mekanismenya masih kurang baik, dan di versi B di sini rata-rata mekanismenya sudah terjawab dan sudah banyak perubahan. Kemudian tabel berikutnya yaitu hasil sistem usability scale, di mana hasil yang didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh partisipan terdapat kuesioner yang sudah diberikan pada versi A maupun versi B. Yang sebelumnya versi A rata-rata predikatnya itu buruk dan versi B-nya sudah sangat baik. Kesimpulan dari metode studi testing ini yaitu bahwa melalui metode A/B testing dapat diidentifikasi perbedaan dalam performa dan respon pengguna terhadap versi A dan versi B dari aplikasi Maxim. Hasil pengujian menggunakan metode A/B testing menunjukkan bahwa versi B lebih efektif dalam keberhasilan penyelesaian tugas oleh partisipan, kemudian memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan mekanisme yang mudah dipahami, tampilan yang lebih menarik, dan fitur yang lebih lengkap. Dan terakhir mendapatkan skor usabilitas yang lebih tinggi, menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang lebih baik. Metode A/B testing ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menginformasikan keputusan pengembangan aplikasi, memungkinkan pengembangan untuk membuat perubahan yang didasarkan pada data empiris dan umpan balik langsung dari pengguna, dan memberikan landasan bagi pengembangan lanjutan pada aplikasi Maxim, dengan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pengguna secara lebih baik. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kemudian dilanjutkan presentasi berikutnya. Terima kasih. Penerapan metode AI tracking dalam evaluasi pengalaman pengguna pada website Traveloka, presented by, yeah, the name is there down. Okay, let's go. I cannot control. Yeah. Traveloka. Okay, Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan pemesanan perjalanan dan gaya hidup secara online, termasuk tiket pesawat, hotel, tiket kereta api, bis, rental mobil, serta berbagai aktivitas rekreasi. Traveloka juga menawarkan layanan keuangan seperti pay data dan asuransi perjalanan sebagai salah satu platform travel terbesar di Asia Tenggara. Traveloka berfokus pada kemudahan pengguna
pengguna dalam merencanakan dan memesan perjalanan dengan berbagai pilihan dan metode pembayaran yang fleksibel. Oke. Tujuan penelitian Traveloka sebagai salah satu agen perjalanan digital yang telah menjadikan fitur rental mobil sejak tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai orang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur rental mobil pada website Travelog. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna pada fitur rental mobil website Travelog. Menggunakan metode eye tracking dengan melibatkan 5 partisipan yang menjelaskan 3 task scenario. Metode penelitian, metode eye tracking. Okay. Teknik pengumpulan data. Studi literatur, observasi, menentukan respon, menentukan instrumen penelitian, menentukan instrumen penelitian, menganalisis hasil kesimpulan. Oke. Hasil pembahasan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik pervasive sampling. Populasi dalam penelitian mencakap pada pengguna website Traveloka yang memiliki akun Traveloka, sedang sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Srawijaya pengguna website Travelog. Peneliti hanya mengambil sampel dari 5 pengguna karena keterbatasan alat, waktu, tenaga penggunaan tools Real Eye IO dibatas oleh jumlah partisipan dan durasi lisensi. Sebelum peneliti menyiapkan instrumen dengan menyusun task scenario untuk proses pengerjaan tugas. Daftar task scenario yang dibuat oleh penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Oke. Hasil, ya. Penelitian ini mengumpulkan data melalui pengujian kepada partisipan dengan menggunakan webcam sebagai sumber inputnya dan Real IO sebagai alatnya. Pengerjaan setiap task diberikan batas waktu yaitu 20.000 decades, 20.000 detik dikarenakan adanya keterbatasan pada tools yang digunakan. Real Eye menggunakan daya komputasi PC laptop biasa untuk menjalankan AI
yang menganalisis gambar yang bersalah berasal dari webcam untuk melacak garikan mata. Webcam adalah sik- singkatan dari web kamera dan merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop ya, langsung. Tabel 2 merupakan proses eksperimen dalam merupakan metode eye tracking dengan menggunakan tools real eyes ear. Seluruh partisipan mengikut langkah-langkah tersebut mulai dari awal hingga dari area hingga terakhir. Sebelum melakukan eksperimen, para partisipan dijelaskan terlebih dahulu langkah tersebut agar para partisipan tidak merasa kebingungan terhadap perintahan yang diberikan juga. Oke. Pengujian menggunakan metode eye tracking pada 5 partisipan, 4 perempuan, 1 laki-laki berusia 21 dan 23 tahun dari Universitas Rijawa menghasilkan data yang dianalisis dari 3 task yang diberikan. Partisipan 1, partisipan 2, dan 4 gagal pada task 1 dan 2, tapi berhasil pada task 3. Partisipan 3 hanya berhasil menyelesaikan task 1. Partisipan 5 berhasil menyelesaikan task 1 dan 2, tetapi gagal pada task 1. Hasil pengujian mencakup kualitas data, heatmap serta attention dan emotion yang diperoleh mulai tools real eye sebagai alat bantu analis eye tracking. Analis hasil kualitas data, heatmap dan attention dan emosi. Hasil kualitas data, heatmap dan attention dan emosi task 1. Pengujian pertama yang dilakukan oleh partisipan adalah mengerjakan task 1, yaitu melakukan login pada website Traveloka. Hasil kualitas data, heatmap, dan attention dan emotions dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada task 1 dapat dilihat sebagai berikut. Di tabel 1, tabel 3 merupakan hasil kualitas data dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada task 1. Oke. Ya, ini partisipan 1 dan partisipan 2 ya. Heatmap. Ini partisipan 3 dan partisipan 4 ya, heatmap. Ini partisipan 5. Gambar partisipan 2, gambar 2, gambar 4 dan 6. Gambar 8, gambar 10 merupakan hasil heatmap dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada task 1. Gambar 3, gambar 5, gambar 7, gambar 6, dan gambar 11 merupakan hasil grafik attention dan emotion dari 5 partisipan yang melakukan
pengujian pada task 1. Berdasarkan gambar 2 hingga gambar 11 merupakan hasil heatmap dan emosi selama pengujian task 1 di dalam login Traveloka. Selanjutnya merupakan hasil kualitas data, heatmaps, dan intention dan emotion text 2. Di sini merupakan ada hasil dari partisipasi 1, berikutnya ada dari partisipasi 2, ada partisipasi 3, partisipasi 4, dan juga terakhir hasil dari partisipasi 5. Nah, gambar 12, gambar 14, gambar 18, gambar 21, dan gambar 24 merupakan hasil heatmaps dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 2 saat mencari fitur rental mobil. Gambar 13, 16, dan 19, gambar 22, dan gambar 25 merupakan hasil heatmaps dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 2 saat membuka fitur rental mobil. Gambar 14, 17, 20, dan 23, dan 26 merupakan hasil graphic attention emotion dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 2. Berdasarkan hasil 12 hingga 26 merupakan hasil heatmaps dan graphic attention emotion yang menunjukkan berbagai pola fokus dan emosi dalam pengujian teks 2 di halaman website Traveloka. Selanjutnya di sini pengujian terakhir yang dilakukan oleh partisipan adalah dengan mengerjakan teks 3, yaitu mengatur filter kapasitas penumpang dan jenis mobil pada fitur rental mobil website Traveloka. Visualisasi heatmaps dan attention emotion dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 3 dilihat di bawah ini. Pada tabel 5 merupakan hasil kualitas dari data dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 3. Selanjutnya di sini adalah hasil dari gambaran dari hasil teks 3 dari partisipan 1, partisipan 2, partisipan 3, dan partisipan 4, dan juga partisipan 5, di mana gambar 27, gambar 29, 31, 33, gambar 35 merupakan hasil heatmaps dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 3. Gambar 28, gambar 30, 32, gambar 34, dan gambar 36 merupakan hasil graphic attention emotion dari 5 partisipan yang melakukan pengujian pada teks 3. Berdasarkan gambar 27 hingga 36 merupakan hasil heatmaps dari graphic attention emotion dalam melakukan pengujian pada teks 3 yang memiliki hasil bervariasi. Next, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata IT data integrity pada keseluruhan teks dari 5 partisipan adalah 84,2%, sedangkan rata-rata gaze on screen mencapai 95,3%, sehingga IT data grades keseluruhan dikategorikan sebagai good. Tingginya kualitas data menunjukkan bahwa hasil penelitian ini akurat dan dapat diandalkan untuk analisa lebih lanjut. Analisa heatmaps mengungkapkan bahwa teks 1 dan 2 menyebabkan sebagian besar partisipan mengalami kebingungan. Sementara teks 3 lebih banyak berhasil diselesaikan. Sebagian yang paling menarik perhatian pengguna dalam setiap teks adalah teks 1 bagian tengah hingga kanan pada form login. Teks 2 hampir seluruh halaman kecuali bagian atas dan sidebar kanan yang jarang dilihat. Teks 3 bagian kiri halaman hingga bagian tengah dan bawah halaman. Dari graphic attention and emotion, rata-rata tingkat penelitian partisipan adalah teks 1 di 0,254, teks 2 di minus 0,348, teks 3 minus 0,006, keseluruhan itu ada di minus 0,02. Peningkatan emosi surprise yang sering terjadi menunjukkan bahwa partisipan mengalami kebingungan saat berinteraksi dengan website, terutama dalam menyelesaikan tugas. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat variasi pada data grade. Sebagai contoh, peneliti lain menunjukkan rata-rata gaze on screen yang lebih rendah hingga 64%. Untuk kesimpulannya, dari penelitian yang di atas dapat disimpulkan bahwa studi ini menunjukkan adanya area yang
yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna saat menggunakan website Traveloka, khususnya pada fitur rental mobil. Fitur rental mobil pada website Traveloka menawarkan banyak manfaat dan dapat berfungsi dengan baik. Meskipun demikian, fitur tersebut belum sepenuhnya intuitif bagi sebagian besar pengguna, sebagaimana terlihat dari pengguna yang kebingungan dan masih banyak tantangan dalam mengakses dan menggunakan fitur rental mobil. Penelitian ini memiliki batas waktu dan pengujian taks. Maka daripada itu, untuk penelitian selanjutnya dapat diperpanjang waktu pengerjaan dan dapat menyesuaikan waktu partisipan dalam melakukan pengujian. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.